Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 29 Agustus sampai dengan tanggal 2 September 2022. Jadi seperti biasanya saya akan bahas totalnya ada 6 saham per video. Ada beberapa video ya. Playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini. Jadi saya mulai langsung. Untuk yang pertama adalah untuk saham Adaro ya. Jadi saham Adaro ini support resistennya sudah saya gambarkan garis-garisnya. Jadi supportnya di 3200, resistennya di 3500 ya. Jadi posisi sekarang dia akan menguji resisten berikutnya di 3500. Kalau Anda mau buy sekarang boleh aja, atau tunggu buy on weakness di area 3200 ya. Artinya kalau dia koreksi di bawah 3200, kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Itu untuk Adaro seperti itu ya strateginya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari daily chartnya, dia kan sudah berhasil breakout ke atas 3400. Memang hari Kamisnya dia sempat turun di bawahnya. Kemudian hari Jumatnya dia masih cenderung merah ya. Jadi sebenarnya di sini kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh aja, dia kan barusan aja breakout dari 3400, tapi belinya jangan terlalu banyak ya. Kalau misalnya Anda takut, wah jangan-jangan nanti koreksi lagi ya, tunggu aja di area 3200 atau yang paling bawah di 3000 ya. Jadi intinya itu kalau dia koreksi, kemudian dia berhasil rebound atau mantul ke atas, di sana kesempatan kita untuk mulai buy ya. Buy-nya bertahap aja, setiap lipatan Rp50 atau Rp100 kita boleh tambah lagi atau average up. Nah di sini kalau Anda buy, nanti kalau mau tambah lagi naik ke atas 3470 ya, jadi breakout dari high-nya hari Kamis, mau tambah lagi atau average up silakan. Target price berikutnya dia akan menguji 3750. Memang sebelumnya hanya sampai di sini, high-nya di 3710 ya, jadi kurang lebih ya tercapai lah ya, nggak bisa kita pastikan harus pas di garis yang sudah digambarkan enggak ya. Ini kurang lebih sudah tercapai sebelumnya. Jadi ini selama di atas 3400 dia masih memungkinkan ke 3700 sampai dengan 3750. Itu untuk Adaro. Kurang lebih cukup ya. Oke, berikutnya untuk PTBA. PTBA kalau kita perhatikan dari weekly chart-nya di sini, support resistennya sudah saya gambarkan. Resisten 4380 sudah breakout ke atas. Tapi ternyata minggu lalu dia ditutup di bawahnya 4380 ya, ditutup di 4360. Nah, apakah masih bagus untuk PTBA ini? Kalau mau buy ada dua pilihan, buy on weakness di 4130 ya, ini sudah saya gambarkan ya, tetap sama ya. Artinya kalau dia koreksi di bawah 4130, begitu dia rebound atau mantul, kita boleh mulai buy. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 4250, tambah lagi atau average up. Nah, naik ke atas 4380, kalau mau tambah lagi boleh ya. Atau yang belum punya, kalau mau buy high sell higher, berarti dia breakout ke atas 4380, target price berikutnya di 4630. Nah, di sini minggu lalu ada high-nya, checkpoint-nya di 4510. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 4510 ya, kita boleh tambah lagi ya. Nah, setelah dia breakout ke atas 4630, target price berikutnya kurang lebih di 4940. Memang untuk PTBA ini sideways-nya lumayan lebar ya, 3710 sampai dengan sekitar 4600-an di sini ya. Kalau kita perhatikan ya. Jadi kita belinya bertahap aja, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif. Power weakness di area 4130 atau 3710. Itu kurang lebih seperti itu. Nah, kalau dari daily chart-nya di sini garis-garisnya sudah saya gambarkan sedikit berbeda. Intinya di sini memang dia menguji 4520 ya. Kalau kita perhatikan di sini, ini ada gap down ya. Gap down ini adalah gap dari pembagian dividen ya. Setelah kumdate, karena dia dividen yield-nya tinggi, maka dia setelah kumdate dia drag down ya. Jadi memang ini posisinya di tengah-tengah antara 4250 dan 4520. Kalau buy sekarang boleh aja sebenarnya sih, tapi nanggung ya di tengah-tengahnya ya. Jadi tunggu area buy on weakness saja di paling dekat yang 4250, atau ikutin garis saya sebelumnya ada 3 area, 4130, 3930 atau 3710. Jadi buy on weakness itu kalau dia koreksi kemudian berhasil rebound mantul ke atas, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Jadi yang ikutin saya enak ya, lumayan ya di sini ya, 4130 ke atas 4250 kena ya. Kalau gagal ya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya ya, kurang lebih seperti itu. Nah, minggu lalu dia berhasil breakout naik tinggi. Apakah ada berita apa Pak Sunar? Saya sih nggak fokusnya ke berita nggak ya. Kalau ada yang tahu beritanya ya silahkan tulis di kolom komentar. Saya fokusnya di pergerakan harga sahamnya aja ya, seperti itu ya. Nah di sini kalau mau tunggu buy weakness, tunggu aja di 4250, itu yang paling dekat atau sesuai dengan yang saya gambarkan ya, sudah saya sebutkan yang 4130, 3930 dan 3710 ya, kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya saya ngomongnya kecepatan, video playback settingnya bisa diperlambat ke 0,75 kali ya. Kalau garisnya ini buram angkanya, bisa dinaikkan resolusinya ke 1080p. Kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk ITMG. Jadi kalau kita perhatikan ITMG ini memang masih sideways ya, kecenderungan testing resistance 38500. Yang penting di sini adalah
buy on weakness sekitar 37.000 ya. Ini kalau kita gambarkan, saya gambarkan sebelumnya ya. Ini dari swing high sebelumnya 37.000. Jadi kalau mau tunggu buy on weakness ya turun di bawah 37.000. Kalau berhasil rebound atau naik, di sanalah kesempatan kita mulai buy. Buy-nya bertahap aja. Sejauh ini memang uptrend-nya untuk ITMG ini masih cenderung bagus ya, masih cenderung kuat ya. Jadi ikutin aja garis-garisnya. Nah, berikutnya kalau mau tambah lagi setiap lipatan Rp500 atau Rp1.000 ya seperti itu ya. Kita boleh tambah lagi atau average up. Di sini dia akan menguji resisten berikutnya di 41275. Kalau dia breakout lagi ke atas, maka target berikutnya 45.000 kemungkinan besar bisa tercapai ya. Jadi jangan takut ketinggian. Yang penting adalah pasang trailing stop-nya dan stop loss-nya. Ini dari weekly-nya. Kemudian dari daily chart-nya untuk ITMG, memang trading di ITMG ini kalau dibilang susah ya nggak susah banget, kalau dibilang mudah ya nggak mudah banget, karena kalau kita lihat di sini ini area buy on weakness sudah saya sebutkan ya 39.200, kemudian di sini 37.000 yang paling bawah di 33.850 sampai dengan 34.500. Jadi tengah-tengahnya yang paling ideal ya tunggu aja area buy on weakness-nya di 37.000. Artinya kalau dia turun di bawah 37.000 berhasil rebound besoknya ya kita boleh buy-nya bertahap aja. Setiap kelipatan 500 ya kita tambah lagi ya 37.500 ke atas kita buy up atau average up. Nah, kalau di sini saya gambarkan garis saya 38.400. Saya pakai acuan low-nya yang sebelumnya di sini ya, tanggal 28 Juli 2022. Jadi kalau naik ke atas 38.400 boleh tambah lagi atau average up. Naik ke atas 39.200 tambah lagi ya seperti itu ya. Nah, posisi sekarang kalau mau buy boleh aja tapi bertahap aja, jangan terlalu banyak ya. Kalau dia naik ke atas 39.200 tambah lagi boleh. Target price-nya berdasarkan swing high terdekat sebelumnya 41.275 dan 43.000 itu untuk ITMG. Jadi masih cukup menarik. MA20-nya masih mengarah ke atas ya, walaupun cenderung melandai ya, tapi di sini masih cukup menarik selama dia bertahan di atas 37.000. Nah, kalau dia turun berhasil rebound yang belum punya boleh buy on weakness ya, seperti itu ya. Buy-nya bertahap aja atau tunggu di bawah aja 33.850 sampai 34.500 ya. Kurang lebih seperti itu untuk ITMG. Cukup ya. Berikutnya untuk Indika Energy ya. Ini garis-garisnya sudah saya bantu 2.700 dan 2980. Memang dia bergerakannya sideways ya. Nah, ini sideways-nya cukup menarik sih ya. Ini sudah saya bahas juga. Jadi buy mix-nya dekat di area 2.700 ya. Jadi kalau dia turun mendekati 2.700, kalau dia rebound ya kita bosan buy. Buy-nya bertahap aja ya. Setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kita tambah lagi ya, seperti itu ya. Nah, kalau kita perhatikan ini resistennya di sekitar area di swing high-nya di 2940 ya, sama ya. Jadi minggu yang di sini dan minggu yang 3 minggu yang lalu sama ya. Jadi di sini dia akan menguji breakout ke atasnya 2940 ya untuk minggu ini ya. Kalau dia naik ke atas 2940 yang mau buy atau tambah lagi silakan. Dia akan menguji resisten berikutnya yang saya gambarkan 3.300. Di sini ada swing high-nya 3150. Itu kalau dia naik lagi kita boleh tambah lagi atau average up ya. Jadi strateginya seperti itu. Intinya di sini selama dia bertahan di atas 2700 masih menarik. Maksimum ya kalau mau tunggu buy on weakness di area 2250 sampai dengan 2390. Kalau seperti sebelumnya di sini ya koreksi kemudian dia rebound naik ke atas 2390 kita barusan buy. Memang kadang-kadang kalau kita bicara mengenai trading saham ya, oh Pak Sunar sudah breakout resistance, ternyata kok turun lagi. Ya begitulah market ya. Jadi jangan sampai kita itu menggunakan analisa teknikal untuk mengatur market ya. Salah ya seperti itu ya. Jadi market nggak bisa diatur. Saya ingatkan sekali lagi kalau dia berhasil naik ternyata gagal ya kita pasang aja trailing stop-nya dan stop loss-nya. Belum tentu analisa kita salah enggak ya. Ini garis-garisnya sudah saya gambarkan itu untuk weekly-nya atau mingguannya. Kemudian daily-nya memang sedikit berbeda. Di sini secara mudahnya kita lihat ya, ini kan sideways ya arahnya ya 2670 sampai dengan 2980. Memang dia testing resistance 2980. Kalau dia berhasil breakout ke atas 2980 atau menggunakan acuan yang high terdekatnya 2940 kita boleh buy. Kemudian kalau kita lihat target price berikutnya 3270 ya. Ini sudah saya gambarkan. Nah, di sini ada swing high-nya di 3150 ya. Kalau dia berhasil naik lagi kita mau tambah lagi atau average up silakan. Uptrend-nya sejauh ini masih cukup bagus. MA20-nya mengarah ke atas. Harganya masih di atasnya MA20. Kalau misalnya takut ya buy on weakness saja di area 2550 atau 2670 ya. Ini sudah saya gambarkan ya. Jadi buy on weakness itu kalau dia koreksi kemudian dia berhasil rebound atau mantul, di sana kesempatan kita untuk buy. Nah, kalau kita buy itu misalnya ini ya 2670 ke atas kita buy, ya pasang stop loss-nya di 2550. Ya, seperti itu ya. Jadi garis-garis ini untuk acuannya untuk trailing stop atau stop loss. Kalau dia naik kita boleh tambah lagi atau average up. Ya, strateginya seperti itu. Jadi trading saham itu mudah kalau sudah dikasih acuannya seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BRMS. BRMS ini memang sebelumnya saya sudah share di grup kecil saya ya. Jadi
Saya belinya BRMS bukan di Bumi ya. Memang kenaikannya Bumi lebih tinggi ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, paling nggak saya dapat di BRMS. Nah ini yang ngikutin saya sebenarnya harusnya sudah buy juga ya, karena saya sudah sebutkan area buy and weakness 2200 ke atas boleh buy. Trading range-nya memang di antara 200 dan 250 ya. Sebelumnya saya sudah buy, saya sharekan. Nah, di sini dia pas di 250 penutupannya ya. Jadi kalau mau buy, boleh nggak Pak Sunar? Apakah dia bakalan balik lagi? Ya, kalau takut ya buy-nya bertahap aja. Kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya 262, hanya minggu lalu kita boleh buy, target price berikutnya di 300 dan 380 itu untuk PRMS. Ya intinya di sini ya, selama dia bertahan di atas 200 masih cukup menarik ya. Kalau pakai acuan buy and weakness di 150 saya rasa sih terlalu bawah ya. Ini saya hapus saja. Karena kalau makin ke bawah kita tunggu buy and weakness ya, nanti uptrendnya sudah selesai ya, makin resiko ya. Jadi jangan terlalu bawah juga. Yang penting acuannya dia selama dia berada di atas 200 boleh ya. Boleh buy ya, kalau dekat-dekat ya kita buy aja ya. Kalau misalnya pakai sistem average zone boleh nggak Pak Sunar? Pokoknya kan Pak Sunar bilang kan selama di atas 200 ya boleh-boleh aja sih kalau Anda mau average down, tapi biasakan sih jangan average down ya, karena kebiasaan buruk ya. Kecuali Anda sudah tahu, wah ini pokoknya selama di atas 200 ya, kalau dia turun ya saya nyicil ya boleh-boleh aja sih, tapi saya nggak menyarankan ya. Biasakan banyak bertahap ya. Biasakan Anda tunggu sekalian di dekat 200 atau nanti sekalian breakout ke atasnya high-nya dari minggu lalu 262 kita buy ya. Nah untuk daily chart-nya ini sudah saya gambarkan garis-garisnya, area buy and weakness-nya. Nah ini kalau ngikutin saya, ini 240 ke atas sudah buy ya, harusnya tambah lagi atau average up. Nah di sini supportnya 220 ya, ini sudah saya gambarkan. Sebenarnya trading di BRMS ini dibilang mudah ya, nggak mudah banget ya, tapi dibilang susah ya nggak susah. Tapi di sini kalau kita perhatikan lumayan rapi ya, 220, 240, kemudian berikutnya 270 kurang lebih areanya ya. Jadi kalau di sini kalau kita lihat dia di tengah-tengahnya, setelah breakout higher high 262, dia ditutup koreksi. Nah posisinya kalau sudah punya ya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya. Kalau belum punya tunggu aja tetap ya buy on weakness di area 240, 200 atau di tengah-tengahnya 220. Jadi buy on weakness itu kalau dia koreksi berhasil rebound atau mantul ya seperti ini ya, rebound atau mantul, di sana kesempatan kita untuk buy atau naik ke atas 240 ya, terserah yang mana nanti dikasihnya ya. Jadi banyak bertahap aja. Kalau dia berhasil naik lagi, mungkin setiap kelipatan Rp20 ya kalau mau tambah lagi atau average up ya. Ini masih ada peluang untuk naik sampai 300 ada ya, selama dia masih bertahan di atasnya 220, maksimum di 200 lah ya. Itu stop loss maksimum ya. Kurang lebih untuk BRMS cukup ya. Oke, berikutnya untuk Bumi Pak Sunar. Ini Bumi sudah saya gambarkan ya. Jadi garis-garisnya yang ngikutin saya 156 ke atas boleh tambah lagi atau average up. Target price berikutnya dia akan menguji area sekitar 189 ya. Ini dari weekly-nya ya. Ini saya ambil dari swing high di sini. Nah, ini kalau minggu ini atau 2 minggu ke depan kalau dia berhasil breakout, maka target berikutnya untuk Bumi ini dia bisa sampai ke area sekitar 234 ya. Saya gambarkan di 230 aja. Ini target berikutnya setelah breakout ke atas 189 ya. Ini untuk weekly chart-nya ya. Apakah masih bisa naik lagi Pak Sunar? Masih ada peluang. Apakah ketinggian? Ya, kita jangan terlalu kaku ya. Ini sudah pernah saya sebutkan ya. Memang di sini ekornya panjang ke atas ya. Ini ekor panjang ke atas ya. Nah, kita memang menurut candlestick ekor panjang ke atas itu bahaya untuk reversal ya. Tapi kita lihat, kita fokusnya bukan di candlesticknya ya. Kita fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Nah, kalau dia berhasil breakout lagi, naik lagi ya kita boleh tambah lagi atau average up ya. Biasanya acuannya dari close-nya di sini ya. Kalau ekor panjang ke atas, kita lihat aja close-nya di mana. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau dia breakout lagi ya kita boleh tambah lagi atau average up ya seperti itu ya, atau buyback kalau sebetulnya jual. Nah ini sudah saya gambarkan support resistance-nya. Kalau misalnya takut ya tunggu aja area buy on weakness-nya sekitar 130 sampai 122. Jadi kalau dia koreksi berhasil rebound berhasil kita buy maksimum sampai 100 106 ya. Ini area buy on weakness-nya. Nah kan ada aksi korporasi Pak Sunar, OWK ya, obligasi wajib konversi ya, di harga 80. Nah, sentimen seperti apa? Apakah turun? Ya kita nggak akan pernah tahu ya seperti itu ya. Yang penting di sini saya juga nggak baca beritanya ya, kapan itu pelaksananya HMTD-nya untuk OWK-nya. Saya nggak ngikutin, terus terang aja. Anda cek beritanya, kalau yang tahu silahkan tulis di kolom komentar. Sejauh ini afternya masih cukup bagus ya. Ini trading risk-nya, support resistance-nya untuk weekly-nya. Untuk daily chart-nya di sini sudah saya gambarkan juga. Nah ini 170 ke atas kan boleh tambah lagi atau average up. Nah kalau gagal ya jangan lupa pasang trailing stopnya. Ya posisi sekarang kan ini kan nanggung ya. Jadi kalau mau buy high sell higher naik ke atas 190 kita tambah lagi atau average up.
Kalau dia naik ke atas 190, maka berikutnya yang saya gambarkan sekitar 200 dan 230-an ya dari sebelumnya gitu ya. Itu untuk bumi. Jadi berikut ke atas 190, yang mau buy hasil akhir silakan. Kalau nggak berani Pak Sunar, takut ya, tunggu buy and weakness saja di area 130, 122 ya, atau di bawahnya lagi 100 sampai dengan 106. Artinya buy and weakness ya ini sama dengan sebelumnya. Kalau dia koreksi kemudian berhasil rebound atau mantul ke atas ya, kadang-kadang turun tapi kadang-kadang nggak sampai ya. Tapi kalau di atasnya 130 kita buy. Jadi ngikutin saya harusnya sudah buy back di sini ya. 130 ke atas buy, 156 ke atas kita buy tambah lagi atau average up. Jadi ini support resistance-nya untuk bumi sudah saya jelaskan. Mudah-mudahan jelas. Sejauh ini uptrend-nya masih bagus ya. Masih naik, MA20-nya mengarah ke atas, harganya masih di atasnya MA20-nya. Jadi masih menarik, kalau yang mau buy silakan. Kalau yang takut ya solusinya buy-nya bertahap aja. Atau pilih saham yang lainnya ya daripada memaksakan diri ya. Memang kalau kita lihat wah asing jualan Pak Sunar, kita fokusnya ke pergerakan harga sahamnya bukan ke grafik asingnya. Walaupun asingnya koleksi banyak ya, kalau harganya turun ya percuma kan, seperti itu ya. Trennya turun, downtrend ya percuma ya. Yang penting pergerakan harga sahamnya. Kurang lebih seperti itu ya. Kalau kita perhatikan sudah 6 saham. Nanti ada beberapa video ya. Playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini. Untuk minggu ini periode tanggal 29 Agustus sampai dengan 2 September 2022. Jadi yang barusan kenal channel Saham Profit jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.